Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Heni Budiati SPD FPD selaku Kepala SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pemaparan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Pembicaraan selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa. Marilah kita berdoa agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya. Berdoa bisa disebutkan. Menginjak acara yang ketiga yaitu pemaparan. Kita memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Medika Nurlaini Finanda SPD dengan judul penerapan Google My Maps sebagai media visualisasi perbedaan penerapan fisik antar wilayah dalam pembelajaran materi dinamika penduduk pada mata pelajaran IPS kelas 8 di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Kepada Ibu Medika Nurlaini Finanda SPD, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, khususnya di unit kerja saya yaitu di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Saya di sini membawakan judul hasil laporan yaitu penerapan Google My Maps sebagai media visualisasi pemberdayaan atau pengenalan penampakan fisik antar wilayah dalam pembelajaran materi dinamika penduduk mata pelajaran IPS di kelas 8 SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Medika Nurlaini Finanda. Saya lahir di Yogyakarta tahun 1998. Saya berprofesi sebagai guru IPS dan sekarang penempatan unit kerja saya ada di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Dan berikut adalah riwayat pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP hingga profesi. Masuk ke materi yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. ASN itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada PNS dan P3K. PNS itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dengan seleksi tertentu yang diangkat secara tetap untuk dijadikan pegawai pemerintah, gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang diangkat dengan seleksi tertentu menjadi pejabat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat menjabat dan mengemban amanah. Yang pertama, P3K itu sendiri untuk dalam pekerjaannya gitu ya, mendapatkan tiga pengelolaan yang paling penting. Yang pertama adalah manajemen P3K, yang mana di manajemen P3K itu terdapat beberapa sistem yang berlangsung. Yang pertama ada penanaman kebutuhan, ada pengadaan sesuai dengan kebutuhan daerah, ada juga penilaian kinerja dari setiap waktunya, ada penggajian, tunjangan, serta pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan bagi P3K yang berhak, lalu ada pendisiplinan, ada pemutusan hubungan di kerja kerja serta perlindungan kerja. Yang kedua ada penilaian kinerja P3K yang selalu dilakukan yang bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan
dan perbaikan kinerja yang digunakan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja. Jadi setiap waktu P3K akan dicek untuk kinerjanya apakah baik, dan selanjutnya akan dievaluasi agar dapat menjadi tenaga kerja yang baik untuk negara. Lalu ada disiplin P3K. Disiplin P3K adalah kesanggupan P3K untuk mentaati segala kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perjanjian kerja serta perundang-undangan. Seperti yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu memenuhi kewajiban kita untuk melakukan seminar orientasi kerja. Nah, seminar orientasi kerja pada saat ini diizinkan saya untuk menjelaskan mengenai timeline atau jadwal waktu. Itu dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025. Untuk rincian kegiatan MOOC itu ada dibuka tanggal 16 Mei, lalu selanjutnya tanggal 21 sampai dengan tanggal 9 Juni adalah pengerjaan MOOC menggunakan media evaluasi, lalu ada evaluasi akademik di tanggal 10 sampai dengan 11 Juli, lalu ada remedial bagian remedial, lalu setelah itu ada orientasi tempat kerja yang berlangsung dari tanggal 12 sampai tanggal 24 bagi kami angkatan kedua untuk MOOC P3K Kota Surakarta 2023. Lalu ada seminar yang dilaksanakan tanggal 25 hari ini dan besok tanggal 26 Juni 2025. Lalu ada evaluasi pelatihan kerja di tanggal 25 sampai dengan 26 hingga penutupan. Nah, kali ini topik seminar yang saya bawakan itu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama ada mengenai Kota Surakarta, yang kedua mengenai Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang ketiga mengenai unit kerja saya yaitu di SMP Negeri 7 Kota Surakarta, yang keempat adalah inovasi media pembelajaran yang akan saya bawakan sebagai rencana kerja. Jadi awali dari Kota Surakarta. Kota Surakarta sendiri memiliki visi dan misi. Yang pertama visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk itu, misi dari Kota Surakarta adalah menciptakan masyarakat sehat, kreatif, makmur, maju, kreatif, unggul, gesit, sejahtera, dan tangguh. Nah, untuk susunan organisasi tata kelola kinerja dari Kota Surakarta itu sendiri dipimpin oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama dengan DPRD. Lalu di bawahnya dinaungi oleh staf ahli dan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD untuk DPRD. Lalu di bawahnya terdapat dinas daerah, ada badan daerah, ada kecamatan dan inspektorat. Sistem itu bekerja untuk menjalankan pemerintahan yang baik bagi Kota Surakarta. Nah, lalu dari Kota Surakarta kita menuju ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang mana di dalamnya itu menaungi 3 jenjang pendidikan. Yang pertama ada jenjang PAUD dan TK, yang selanjutnya ada jenjang sekolah dasar, yang ketiga ada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk susunan organisasi tata kelola kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta dipimpin oleh kepala dinas. Lalu di bawahnya terdapat kelompok jabatan fungsional, ada sekretariat, lalu di bawah sekretariat terdapat subbagian administrasi dan kelompok jabatan fungsional. Lalu di bawahnya terdapat bidang pendidikan dasar SD, pendidikan dasar SMP, bidang PAUD dan pendidikan non fungsional hingga bidang pengembangan pendidikan. Nah, itu berkaitan dengan pendidikan yang ada di Kota Surakarta. Nah, selanjutnya yaitu tempat unit kerja saya, yaitu SMP Negeri 7 Kota Surakarta, yang mana SMP Negeri 7 Kota Surakarta memiliki visi terwujudnya insan berkarakter, kompeten, berdasarkan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan dan budaya. Nah, untuk mewujudkan misi tersebut, maka SMP Negeri 7 Kota Surakarta memiliki misi mewujudkan insan berkarakter, beriman, bertakwa, kompeten, berwawasan lingkungan dan budaya. Untuk SOTK SMP Negeri 7 Kota Surakarta, susunan organisasi tata kelola dipimpin oleh kepala sekolah, lalu di bawahnya dibersamai oleh wakil kepala
bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sastra, dan bidang humas. Lalu di bersama dengan itu terdapat Bapak Ibu Dewan Guru yang menjaga kelangsungan pendidikan yang ada di SMP Negeri 7 Kota Semarang. Nah, lalu setelah dari unit kinerja saya ingin memaparkan hasil atau rencana kinerja saya mengenai seminar laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintahan Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 7 Kota Surakarta, yaitu mengenai penerapan Google Mind Maps sebagai media visualisasi perbedaan penampakan fisik antar wilayah dalam pembelajaran materi dinamika penduduk mata pelajaran IPS kelas 8 di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Nah, untuk melangsungkan suatu rencana kerja, saya menyusun identifikasi isu terlebih dahulu. Nah, pada saat melakukan pekerjaan atau menunaikan pekerjaan sebagai guru, ada beberapa langkah untuk mengidentifikasi isu-isu yang saya temukan. Yang pertama ada studi dokumen. Jadi dari hasil pekerjaan siswa ternyata didapati bahwa nilai rata-rata siswa pada saat materi pelajaran dinamika penduduk itu masih banyak yang di bawah 70. Artinya menandakan siswa masih belum memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami bagaimana sih sebenarnya dinamika penduduk yang terjadi di dunia, gitu ya, khususnya mungkin di sekitarnya. Dinamika penduduk itu seperti apa, masih kesulitan untuk memahami. Yang kedua adalah melaksanakan wawancara dengan siswa. Jadi setelah pembelajaran, siswa saya berikan pertanyaan secara lisan. Apakah terdapat materi-materi yang sulit untuk dipahami? Nah, ada siswa yang mengatakan bahwa masih mengalami kesulitan untuk memahami konsep dari kepadatan penduduk itu seperti apa, migrasi itu karena apa, lalu perbedaan antar wilayah yang seperti apa itu akan menyebabkan dampak yang akhirnya akan positif atau negatif itu belum bisa membedakan. Lalu yang ketiga ada observasi pembelajaran. Nah, pada saat observasi pembelajaran saya menemukan bahwa siswa itu kurang memiliki motivasi pembelajaran pada saat pembelajaran yang dilakukan secara ceramah ataupun tekstual tanpa menimbulkan atau memunculkan gambar. Tapi sesaat pembelajaran menggunakan gambar, siswa itu lebih antusias. Lalu yang keempat ada diskusi dengan Kombel IPS. Kami anggota Bapak Ibu IPS itu sudah berdiskusi dan menentukan solusi. Jadi sebenarnya pembelajaran IPS itu akan lebih menarik apabila dikemas dengan media digital. Itu adalah temuan-temuan yang akhirnya menginspirasi saya untuk membuat rencana kerja menggunakan media digital sebagai media pembelajaran. Nah, untuk rencana kerja sendiri itu dimulai dengan identifikasi isu, lalu merancang rencana kinerja. Yang ketiga membuat aktualisasi kerja. Yang keempat adalah merealisasikannya. Yang kelima membuat hasil kinerja dan merancang evaluasi. Nah, yang selanjutnya adalah membuat aktualisasi kerja. Jadi pada saat saya menggunakan media Google Mind Maps dalam pembelajaran dinamika penduduk, itu siswa tinggal mengakses saja website Google Mind Maps, lalu sudah masuk ke halaman utama atau halaman depan, itu bisa klik mulai, lalu siswa akan membuka peta Indonesia misalnya, ya. Nanti dari situ bisa diubah, siswa bisa bebas untuk mencari wilayah yang akan dikaji. Lalu selain itu, dan siswa bisa menentukan wilayah-wilayah dengan analisis tertentu. Jadi siswa itu dari penampakan foto udara bisa menilai, oh ini daerah yang padat. Daerah yang padat nanti di dalam Google Mind Maps itu ada keterangan tempat ini banyak fasilitas A, B, C, dan D, sehingga bisa menganalisis bahwa di suatu wilayah itu padat karena ada fasilitas A, B, C, D. Jadi penggunaan Google Mind Maps membantu siswa memahami dinamika penduduk secara visual dan interaktif karena siswa bisa langsung membuat peta di situ yang ternyata nampak berbeda antara satu wilayah satu dan lainnya, sehingga bisa memiliki karakteristik yang berbeda pula. Nah, pada saat aktualisasi kerja, ya praktiknya siswa bisa membuat titik-titik dengan objek tertentu, sehingga bisa mencerminkan kondisi sosial kependudukan dari apa yang dia amati di foto udara tersebut. Kalau ternyata di suatu wilayah itu ada fasilitas kesehatan
kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesehatannya itu ada. Akhirnya itu mengundang masyarakat yang mungkin dari desa jauh untuk mau tinggal di daerah yang ada fasilitas. Ini adalah contoh untuk aktualisasi ya. Jadi siswa bisa menganalisis objek yang nampak. Contohnya bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan dia tinggal di Kecamatan Banjarsari. Nah, di Kecamatan Banjarsari itu kan cenderung padat dari foto yang ditampilkan. Nah, itu karena cenderung dekat dengan pusat kota sehingga banyak kegiatan ekonomi. Lalu mungkin ada terminal Tirtonadi, itu bisa dikaitkan di situ. Banyak mobilitas penduduk, banyak pendatang yang datang sehingga mungkin menetap di sekitar terminal. Lalu ada RSUD ini tadi ya, yang bisa menyebabkan layanan kesehatan tersedia dengan baik, akhirnya kualitas hidupnya lebih tinggi. Lalu ada pemukiman di Solo Baru yang mungkin bisa disebut dengan urbanisasi atau perluasan wilayah hunian sehingga bisa menjadi wilayah transit gitu ya bagi para pendatang. Lalu ada ruang hijau terbuka ya, yang menunjukkan bahwa kebutuhan fasilitas umum di wilayah padat itu ada. Nah, hal-hal tersebut yang akhirnya membuat siswa bisa berpikir secara kritis. Nah, ini untuk tahapan rencana kinerja awal. Ya, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran dalam hal ini ditentukan bersama diskusi kombel yang itu menandakan bahwa kita melakukan kolaboratif. Itu adalah salah satu perwujudan dari misi Kota Surakarta. Ada kolaboratif di sini. Lalu ada menentukan indikator pencapaian dari siswa, yang artinya itu menunjukkan sisi kompetensi dari siswa yang merupakan perwujudan dari misi Kota Surakarta juga. Lalu yaitu membentuk tim pengembang media pembelajaran khususnya di mata pelajaran IPS. Itu adalah bentuk kolaboratif ya yang mencerminkan visi dari Kota Surakarta. Lalu rencana jangka menengahnya yang pertama ada implementasi media pembelajaran digital, salah satunya media Google My Maps dalam pembelajaran. Yang kedua membuat aktualisasi, yaitu menyatukan beberapa materi dengan media digital yang sudah disiapkan. Nanti kami mungkin dari diskusi Kombel akan menyatukan antara beberapa inovasi media pembelajaran dengan materi-materi yang sudah ada sebelumnya agar lebih terupgrade untuk cara belajar siswa. Lalu yang selanjutnya melakukan evaluasi dari rencana kinerja, diharapkan besok hasil kerja dari peserta didik itu mengalami peningkatan sehingga menjadi optimalisasi pembelajaran yang bisa menunjang pembelajaran peserta didik agar bisa tercipta visi-misi SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Yang selanjutnya adalah hasil kerja. Mungkin ini hasil kerja secara singkatnya juga adalah berupa NKPD dari peserta didik yang nantinya akan dianalisis. Kalau ternyata hasil analisis menunjukkan peningkatan hasil prestasi, lalu selanjutnya dibuat mungkin media pembelajaran yang lengkap dengan modul belajar, lalu bisa menjadi bahan evaluasi dari pembelajaran. Kesimpulan, pendekatan konvensional selama ini digunakan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Sebagai hasilnya, strategi pembelajaran berbasis media visual tidak hanya dirancang untuk meningkatkan capaian saja, tapi untuk memperkuat keterampilan siswa di abad 21 seperti berpikir kritis, literasi digital, dan kolaborasi agar siap menghadapi dunia kedepannya gitu ya. Ada lebih terbuka pikirannya dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja pemaparan mengenai hasil laporan seminar saya. Mungkin yang selanjutnya saya kembalikan kepada dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu juga Bapak Ibu Nanda atas paparannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang tidak memasukkan pertanyaan kepada Ibu juga saya persilakan. Kepada Ibu Sandari, saya persilakan. Pertanyaan
mengamati peta diarahkan agar tahu peta realnya itu seperti apa. Ya, jadi mungkin bisa menggunakan tadi problem based ini, jadi menentukan suatu topik atau masalah. Jadi biar itu tidak berpikir, oh dengan penampakan peta yang seperti ini ternyata permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Jadi lebih pada metode pembelajarannya digiring agar siswa bisa mengaitkan antara fenomena atau visualisasi dengan kondisi sosial yang terjadi. Ya, seperti